Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Para pencinta pendidikan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini topik pembicaraan saya beri judul Pramuka di sekolah tidak diwajibkan. Para pencinta pendidikan yang saya hormati, salah satu poin penting dari Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 adalah apa yang tercantum pada pasal 34, yaitu dicabutnya kegiatan kepramukaan atau dibatalkannya kegiatan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Dengan dibatalkannya atau melalui pembatalan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 63 tahun 2014. Pada pasal 34 itu dinyatakan bahwa dengan keluarnya Permendikbud Ristek nomor 12 ini, Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah dicabut atau dibatalkan. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan dunia pendidikan dan juga di masyarakat. Bermacam pemahaman dan tafsiran terhadap hal itu muncul. Malah ada yang menyimpulkan bahwa kegiatan pramuka dihapuskan dari sekolah. Ini adalah kesimpulan yang tidak benar. Yang benarnya adalah kegiatan kepramukaan tetap masih ada di sekolah. Hanya saja sifatnya menjadi kegiatan ekstrakurikuler sukarela atau pilihan. Tidak lagi menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh semua peserta didik. Penjelasannya mungkin seperti berikut ini. Pencinta pendidikan yang saya hormati, Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 25 Maret 2024 dan diundangkan tanggal 26 Maret 2024 itu mengatur tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini dan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum ini disebut dengan kurikulum merdeka. Tentunya Permendikbud Ristek ini mulai berlaku pada tahun pelajaran yang akan datang dan bagi sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Pencinta pendidikan yang saya hormati, sama dengan kurikulum sebelumnya, termasuk dengan kurikulum 2013, struktur kurikulum merdeka terdiri atas kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Ini dapat kita lihat pada pasal 7 Permendikbud Ristek tersebut. Bedanya adalah sebagai berikut. Pada kurikulum 2013, kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib. Artinya, kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh semua peserta didik. Jadi, kegiatannya menjadi sama dengan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.
Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini, kepramukaan merupakan ekstrakurikuler sukarela. Artinya sifatnya pilihan. Tidak diwajibkan kepada semua peserta didik, tapi dipilih oleh peserta didik yang mempunyai bakat atau minat atau keinginan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sama seperti halnya kegiatan ekstrakurikuler lain. Seperti ini jelas diterangkan pada pasal 24 dan juga setara dengan kegiatan ekstrakurikuler lain seperti latihan kepemimpinan siswa atau LKS, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, pasukan pengibar bendera, dan lain-lain sebagainya. Ini diterangkan pada lampiran 3 dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini. Pencinta pendidikan yang saya hormati, kelemahan utama ketika pramuka dijadikan ekstrakurikuler wajib adalah pelaksanaannya tidak maksimal seperti yang diatur dan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Jadi Gerakan Pramuka ini pelaksanaannya sudah diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Karena kegiatan ekskul pramuka ini wajib pada kurikulum 2013, maka terjadi booming jumlah anggota Gerakan Pramuka. Karena semua peserta didik di satu satuan pendidikan otomatis menjadi anggota pramuka. Akibatnya, pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pramuka itu menjadi tidak maksimal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tersebut. Misalnya, kegiatan pramuka itu sudah diatur, diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan standar. Tetapi karena banyaknya jumlah anggota, sementara jumlah pelatihnya tidak mencukupi, akhirnya kegiatan tidak dilaksanakan dengan kegiatan yang terstandar. Misalnya, tidak dilaksanakan dengan metode interaktif dan progresif, yang antara lain ditandai dengan belajar sambil melakukan, berkelompok, bekerja sama, di alam terbuka, pemberian tanda kecakapan, dan terpisah antara anggota putra dengan anggota putri. Tapi karena banyaknya jumlah anggota, hal yang demikian tidak bisa dilaksanakan. Nah, dengan dikembalikannya kepramukaan menjadi ekstrakurikuler pilihan atau ekstrakurikuler sukarela, tentu kita berharap pelaksanaannya sesuai dengan harkatnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu tentang Gerakan Pramuka. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 telah diatur banyak hal tentang pramuka. Misalnya tentang dasarnya, kode kehormatan, kegiatan, tentang nilai-nilai, dan sistem AMOM. Bahkan sudah diatur sampai pada penilaiannya. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 itu dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan metode interaktif dan progresif. Seperti tadi sudah kita sampaikan, yang ditandai antara lain dengan belajarnya sambil melakukan. Jadi tidak hanya berteori. Kemudian belajarnya berkelompok, jadi tidak klasikal. Belajar bekerja sama, belajarnya di alam terbuka, jadi tidak di dalam ruangan kelas. Dan adanya pemberian tanda kecakapan. Dan juga terpisah antara anggota putra dengan anggota putri. Dan lebih lanjut, pada pasal 14 menyatakan bahwa tenaga pendidik yang memberikan kegiatan kepramukaan itu terdiri dari pembina, pelatih, dan pamong,
dan instruktur yang memenuhi persyaratan standar. Tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan standar itu antara lain tentu telah mengikuti dan lulus minimal kursus mahir dasar atau KMD. Nah, sekali lagi, dengan dikembalikannya kegiatan pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler sukarela, ekstrakurikuler pilihan, diharapkan memang kegiatan pramuka kembali ke ruhnya semula. Peserta didik jadi benar-benar berlatih pramuka, bukan belajar tentang pramuka. Demikian harapan yang bisa kita sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.